kali kita lakukan yaitu membuat larutan alkali. Bagaimana sih membuat larutan alkali itu? Pertama-tama kita membakar kayu, kemudian kita ambil kayu yang telah dibakar ataupun arang, kemudian kita haluskan. Nah, ini merupakan arang yang telah halus yang siap untuk kita larutkan dengan air sehingga menjadi larutan alkali. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:10, yaitu airnya 1 liter. Kemudian untuk abunya saya memakai sekitar 10 sendok. Oke, ini kita kasih air sekitar 1 liter ya teman-teman. Kemudian larutan ini belum bisa digunakan, kita harus menunggu 24 jam ataupun 1 hari untuk mendapatkan larutan alkali tersebut. Nah, seperti ini kita aduk ya. Kemudian kita memasuki alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan soda api yang fungsinya itu untuk memadatkan tekstur. Kemudian ini ada alat-alatnya ya teman-teman. Alat yang aku gunakan yaitu ada cetakan, ada pengadu maupun ada wadah untuk mencampurkannya. Seperti itu. Oke, bahan selanjutnya yaitu ada bubuk kopi sebagai pewangi. Saya menggunakan white coffee. Kemudian ada essence oil, yaitu aku pakai herboris zaitun. Kemudian aku memakai virgin coconut oil. Kemudian saya juga memakai minyak jelantah. Ini belum disaring ya. Kemudian ada 2 kantong plastik untuk melindungi tangan ya teman-teman. Langkah pertama yaitu larutan alkali yang telah direndam semalaman, kita ambil airnya, kemudian kita campurkan dengan kopi seperti video di atas, kita aduk sampai larut ya teman-teman. Kemudian saya mengambil larutan yang atas untuk saya pindahkan ke wadah yang lain karena larutan yang bawah itu bergerenjal, teman-teman bisa menggunakan saringan ya. Nah, ini sudah saya pindahkan, kemudian kita masukkan soda api. Nah, ingat ya teman-teman, untuk memasukkan soda api itu kita harus pelan-pelan dan tangan itu kita bungkus ya dengan sarung tangan ataupun plastik karena soda api itu kalau terkena ke tangan langsung tuh bisa gatal-gatal. Dan soda api itu panas ya teman-teman. Peringatannya teman-teman, kita itu harus menuangkan soda api ke larutan, bukan larutan ke soda api ya, untuk mengurangi gas yang dihasilkan oleh soda api tersebut. Nah, ini kemudian ada step pengadukan. Kita aduk soda api dengan larutan itu sekitar 2-3 menit agar tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, larutan ini tidak boleh langsung digunakan ya. Kita menunggu sekitar 30 menit agar si larutan tersebut tuh suhu ruang, tidak panas. Kemudian setelah larutan suhu ruang dan tidak panas, kita campurkan minyak jelantah maupun VCO oil ke dalam larutan tersebut. Kemudian kita aduk perlahan-lahan dan kita masukkan larutan tersebut sedikit demi sedikit, seperti itu. Kita masukkan lagi sedikit demi sedikit dan kita aduk secara rata. Kemudian kita melihat bahwa tekstur telah menggumpal seperti selai ya teman-teman. Kemudian kita masukkan fragrance oil. Saya memakai minyak zaitun ke dalam adonan yang sudah sedikit memadat, kemudian aduk hingga rata. Step berikutnya yaitu kita masukkan adonan yang telah memadat tadi ke dalam sebuah cetakan ya teman-teman. Kita masukkannya secara hati-hati dan perlahan sampai adonan tersebut sempurna di dalam cetakan tersebut. Kita lakukan hal yang sama kepada cetakan yang berbeda bentuk. Kita ratakan secara rata dan rapi. Sabun yang telah tersimpan selama 24 jam kita bisa keluarkan dari cetakannya ya. Ini adalah proses pengeluaran sabun dari cetakannya. Nah, ini dia adalah sabun batang yang telah jadi.
Tetapi ini tidak bisa langsung digunakan ya teman-teman. Kita harus menunggu sekitar 7 hari agar si zat-zat tersebut terserap dengan sempurna di dalam sabun tersebut. Oke, ini dia bentuk sabun yang sudah 7 hari dan siap untuk digunakan. Warnanya putih dan zat sudah terserap dengan sempurna. Ini saya melakukan percobaan dengan mencuci tangan saya dengan menggunakan sabun. Bisa keluar busanya, namun busanya itu sedikit dan lebih ramah lingkungan ketimbang sabun batang yang tersedia di minimarket. Seperti itu. Setelah melakukan percobaan praktikum saponifikasi tadi, apa sih reaksi saponifikasi itu? Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak ataupun minyak oleh adanya basa kuat, yaitu NaOH ataupun KOH, atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari lemak ataupun minyak. Nah, untuk NaOH sendiri, sabun itu akan menjadi sabun yang padat atau bisa dikenal dengan sabun batang. Untuk KOH sendiri, sabun itu akan menjadi sabun cair seperti sabun cuci piring ataupun sabun mandi cair. Kemudian ada kesimpulan dari praktikum saponifikasi, yaitu sabun dihasilkan dari reaksi saponifikasi, yaitu hidrolisis dari asam lemak minyak dengan larutan alkali atau larutan basa NaOH. Sabun memiliki sifat pengemulsi dan dapat mencampurkan air dan minyak yang terikat pada kedua ujung yang berbeda dari sabun. Sebagaimana sabun itu seperti penengah antara air dan minyak, karena sabun itu memiliki dua sifat, yaitu dia bisa mengikat minyak sekaligus larut dalam air. Sekian dari praktikum saponifikasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.